Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi di acara Seruput bersama saya Ahmad Sahal dan kali ini saya ditemani lagi bersama Bung Adi Prayetno. Selamat datang ke Cokro TV lagi, Bung. Terima kasih Bang Cahal, dialognya yang mantap Itu pastinya. backgroundnya itu loh mengintimidasi banget itu buku-bukunya itu. Kesannya Oh, kayak betul-betul apa ya? Ini pengamat, sarjana, peneliti yang betul-betul basisnya itu betul-betul ilmiah gitu. tapi nggak begitu juga. Ini menegaskan kalau kita ini generasi lama. Wah, generasi teks ya, generasi teks. Iya. Jadi baby boomer ke atas sudah bukan Iya, lagi iya. Gen Z. Oke, kita membicarakan tentang Ahok ya, Basuki Cahayapurnama di Pilkada Jakarta 2024. Kan yang menarik ada Pak Jarot apa siapa kalau elit PDIP lah menyatakan bahwa kans PDIP untuk mengusung Ahok itu besar gitu. Terus Ahok sendiri menyatakan kalau dia dipercaya warga Jakarta, dia akan siap gitu. Jadi ini pernyataan-pernyataan terbaru yang menarik dan mengingat hasil survei yang kita lihat bahwa elektabilitas Ahok itu nomor 2 di bawah Anies gitu. Dan Anies yang juga posisinya belum fix gitu. Jadi ini gimana Bung Adi melihat Ahok ini, fenomena Ahok dan Pilkada Jakarta 2024? Apakah ada kemungkinan rematch apa dan lain-lain? Silakan. Saya kira membaca Ahok dan PDIP hari ini dalam konteks Pilkada Jakarta ada dua hal. Pertama tentu PDIP sebagai partai politik yang memang melakukan proses kaderisasi yang cukup panjang, pasti punya kecenderungan dan intensi untuk memajukan kader mereka bertanding dalam setiap pilkada, salah satunya di Jakarta ya. Saya kira PDIP sudah berulang kali menyebut begitu banyak nama yang relatifly akan mereka usung untuk berkompetisi. Dulu sebelum Ahok kan muncul nama seperti Risma, ada Azwar Anas, kemudian Pramono Anung, kemudian juga muncul nama Andika Perkasa, dan seterusnya dan seterusnya. Ahok ini kan mencuat setelah hasil survei yang dirilis secara terbuka bahwa tak bisa dibantah Ahok itu runner up setelah Anies Baswedan. Disitulah muncul semacam oase sebenarnya dari kalangan kawan-kawan PDIP soal kemungkinan mereka akan mengusung Ahok bertanding di Jakarta ya. Tapi yang kedua Bang Sahal, keinginan untuk mengusung Ahok misalnya, ini tentu bukan perkara gampang karena PDIP membutuhkan partai politik lain, minimal satu partai politik untuk menggenapi syarat administratif ya, mendaftar ke KPU Jakarta sebagai salah satu kontestan. Nah, ini yang saya kira per hari ini PDIP sedang mengkalkulasi secara rasional apakah akan memajukan Ahok tentu membutuhkan satu partai politik yang lain ataukah memang mencoba untuk mencari opsi-opsi lain soal mengusung kader lain di luar Ahok untuk berkoalisi dengan Anies Baswedan. Karena kalau duet antara Anies dan Ahok saya kira secara regulatif ini kan tidak bisa. Hmm. Kan ada PKPU yang saya kira sudah disampaikan oleh KPU bahwa kalau Ahok dan Anies ini bersandingan, apalagi Ahok sebagai wakil, ya saya kira secara nomenklatur regulasi itu sudah tidak memungkinkan. Oleh karena itu, opsi PDIP cuma dua. Hmm. Memajukan Ahok tinggal meyakinkan PDIP mungkin atau partai yang lain sehingga bisa maju atau dia berkoalisi dengan Anies Baswedan. Tentu bukan Ahok yang menjadi wakil, tapi nama-nama lain yang saya kira beberapa waktu yang lalu sempat disonding ke publik seperti misalnya Charles Honoris yang saya kira memang relatif memungkinkan untuk bisa disandingkan dengan Anies. Jadi dalam konteks itu ya saya membaca memang PDIP sedang mencari opsi-opsi alternatif yang rasional yang akan mereka pilih. Tapi kalau saya melihat dari jauh Bang Sahal, kecenderungan PDIP untuk memajukan kader internal sendiri, terutama dengan Ahok ya, saya kira opsinya masih jauh lebih terbuka dibandingkan dengan berkoalisi dengan Anies Baswedan. Pada Hmm. level tertentu, saya melihat PDIP itu confident dengan elektabilitas Ahok yang sebenarnya tidak terlampau jauh dengan Anies Baswedan. Nah, kalau bisa meyakinkan PKB misalnya PDIP, saya kira ini akan semakin mantap dan menarik. Duet antara Ahok dengan Ida Fauzia. Atau Hmm. misalnya duet antara Ahok dengan Lulu, salah satu anggota dewan dari PKB yang saya kira belakangan sering muncul ya. Oleh karena itu, ini yang sepertinya sedang dikalkulasi betul oleh PDIP tentang kemungkinan memajukan Ahok ya sebagai calon gubernur atau berkoalisi dengan Anies tentu dengan catatan Ahok tidak bisa maju. Nah itu kalau kan ada dua opsi itu ya. Kalau yang opsi pertama tadi soal PKB dilibatkan atau diajak,
terus kemudian tadi misalnya duetnya Ahok dengan Ida Fauzia, ini kan kita sudah membicarakan di kesempatan sebelumnya ya bahwa PKB kan nggak happy ya dengan eh, paket yang diusung oleh PKS kan, Anies Sohibul Iman kan PKB nggak happy. Jadi siapa tahu dia malah justru bisa bergandengan dengan PDIP. Itu opsi yang pernah kita bicarakan. Nah, yang kedua itu yang menarik soal opsi bahwa PDIP bergabung dengan Anies, artinya mengusung Anies, terus cawagupnya bukan Ahok. Nah, ini saya baca komentarnya Bung Adi di media menyatakan bahwa sekarang ini kan komunikasi Ahok dengan Anies kan katanya intens ya, setidaknya melalui WA gitu. Itu kayak Bung Adi melihatnya sebagai cara untuk melumerkan barrier politik antar pendukung. Gimana itu gimana Anda menjelaskan dua hal tadi? Soal PKB yang tidak nyaman dengan Anies Sohibul Iman dan soal tadi, soal komunikasi intens Ahok dengan Anies. Ya, karena kan kalau kita men-tracking satu persatu statement-statement elit PDIP, ini kan memang ada sedikit perbedaan. Satu sisi memang ada keyakinan bahwa mereka akan memajukan Ahok ya sebagai salah satu opsi untuk bertanding ya. Tapi di seberang yang lain ketika ada Puan Maharani menyatakan soal kemungkinan mengusung Anies di atas 50%, itu kan menjadi opsi-opsi yang kemudian publik melihat soal kemungkinan bagaimana PDIP ini akan berkomunikasi dan menjalin kerjasama politik dengan Anies Baswedan. Oleh karena itu, dalam konteks itulah PDIP ini kan kalau at the end of the day-nya memang tak ada pilihan lain selain berkoalisi dengan Anies misalnya, tentu butuh prakondisi untuk Mm-mm. membangun narasi bahwa berkoalisi dengan Anies itu sebenarnya PDIP ataupun Anies perlu secara perlahan meyakinkan kepada pendukungnya masing-masing supaya mereka ini tidak shock kalau kemudian koalisinya terjadi antara PDIP dengan Anies Baswedan. Harus diakui Bang Sahal, pada level grassroots, pada level pemilih, saya kira luka hati akibat Pilkada 2017, baik pendukungnya Ahok ataupun pendukungnya Anies, ini belum sepenuhnya hilang kok. Bang Sahal jangan pura-pura tak tahu lah, kan bagian di dalamnya juga. Jadi, jadi kalau kemungkinan misalnya terjadi koalisi antara PDIP dengan Anies Baswedan, kalau komunikasinya intensif dilakukan mulai hari ini, terutama melalui Ahok kepada Anies Baswedan, ini kan seakan-akan ingin menghilangkan luka politik lama itu. Ahok sebagai simbol sosok yang kalah dalam Pilkada 2017 disebut sebagai penista agama dan dikalahkan oleh Anies Baswedan yang dinilai menggunakan sentimen mobilisasi agama saat itu. Kalau pucuk elit kemudian ini bertemu simbol kekuatan politik yang saling bertanding di 2017 yang lalu saling berkomunikasi, saling happy, saya kira secara perlahan pemilih-pemilih PDIP, pemilih-pemilih Anies Baswedan secara perlahan mereka akan melakukan islah dan rekonsiliasi politik. Itu yang mungkin saya tangkap. Karena kalau misalnya nanti di tanggal 27 Agustus tiba-tiba terjadi koalisi antara PDIP dan Anies, khawatir pendukung keduanya ini shock, kaget, dan mereka itu justru patah arang, tidak semangat. Bukan kekuatan politik yang mereka dapatkan, tapi justru adalah mereka akan kehilangan energi karena bagi mereka jagoan yang diusung adalah mereka yang jelas-jelas melukai hati waktu Pilgub 5 tahun yang lalu. Jadi ini semacam prakondisi sebenarnya untuk menghilangkan barrier di antara dua pendukung. Kenapa Ahok? Ya tentu Ahok adalah simbol dari pihak-pihak yang selama ini anti dengan Anies Baswedan. Per hari ini pun setahu saya pendukung Ahok adalah mereka yang sangat tidak terima dengan sikap politik, perilaku politik, dan mobilisasi isu yang berbasiskan agama yang dinilai menjadi biang keladi kekalahan Ahok saat itu. Ahok dimunculkan. Kalau Ahok sudah nyaman dengan Anies, islah politik dengan Anies, ya tentu harapannya para voters yang loyal terhadap Ahok secara perlahan juga akan menerima Anies Baswedan. Jadi dalam konteks ini saya kira ini bagian dari membangun narasi yang sebenarnya bagaimana PDIP dan Anies itu bukan sesuatu yang tak lagi harus dibentur-benturkan satu sama yang lainnya. Inilah yang menurut ilmu politik, Bang, segala sesuatu boleh saling bertabrakan, tapi dalam politiklah semua hal bisa berangkulan. Menarik itu ininya itu statementnya ini. Nah, tapi kalau misalnya nanti Ahok dengan Anies berhasil bersatu ya, tapi itu kan tidak dengan sendirinya masalah selesai karena kan
PKS misalnya yang sudah mencalonkan Sohibul Iman sebagai cawagupnya, kan pasti ya dia puasa lagi deh, nggak dapat posisi cawagup gitu loh. Terus akhirnya kan berarti ya pemenang pileg kok nggak dapat apa-apa gitu. Itu kan juga pasti ada dinamika tersendiri di PKS. Terus juga eh, apa namanya di PDIP sendiri pendukung Ahok itu kan banyak yang fanatik ya, ekstrim lah gitu. Pendukung Ahok dengan pendukung Anies itu banyak ada sisi yang sama-sama ekstrimnya, yang banget suka banget sama Ahok itu sangat tidak suka pada Anies. Sebaliknya, yang suka banget sama Anies tidak suka banget sama Ahok gitu. Nah, itu gimana itu soal hal-hal semacam itu bisa diatasi dengan waktu yang terbatas ya? Ya, kalau kita membaca politik pakai perspektif lama, mazhab ortodok lah, kira-kira begitu, Hmm, Kang Sahal. ya. Memang pemilih-pemilih diehardnya Ahok dan Anies ini seakan-akan tidak bisa berdamai. Tapi kalau saya berkaca pada pemilu 2024, di mana pemilih loyal PDIP, pemilih loyal Jokowi, ini kan saling berbeda satu sama yang lain, padahal satu kolam. Bahkan kita tidak bisa membayangkan pendukung-pendukung loyal yang dimiliki oleh Ahok misalnya dengan Anies, itu juga bisa kita bayangkan akan saling berkoalisi dengan Anies Baswedan di pilkada ya. Apalagi misalnya Pilpres 2024 mengajarkan pendukung loyal Jokowi, pendukung loyal Prabowo Subianto itu bisa berkongsi dan memenangkan satu sama yang lain. Saya kalau melihat mazhab lama, rasa-rasanya memang sulit untuk mempertemukan basis ekstrim yang disebut oleh Bang Sahal tadi. Tapi politik kita ini kan dalam banyak hal lebih banyak melelehnya ketimbang membekunya, Bang Sahal. Ya, Saya ya. termasuk yang meyakini sebenarnya kalau komunikasinya ini kan masih lama menuju Oke. pencoblosan tanggal 27 November. Kalau Ahok memang intensif melakukan komunikasi politik dengan Anies Baswedan, ya saya kira basis pendukungnya secara perlahan akan saling memaafkan satu sama yang lainnya. Kalau Hmm. membangun narasi politik ya baik dari pendukung Ahok dan pendukung Anies, satu sama yang lain mereka saling puji sekarang. Pendukung Ya. Anies itu banyak yang memuji Ahok adalah sebagai sosok yang kinerjanya bagus, approval ratingnya juga tinggi waktu jadi pilgub. Pada saat yang bersamaan dibalas oleh PDIP, dibalas juga oleh pendukung Ahok. Anies itu adalah pengalaman politiknya panjang, kinerjanya bagus, dan seterusnya dan seterusnya. Sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam landscape politik kita, terutama pasca Pilkada 2017. Ini kan menjadi trigger sebenarnya. Basis pemilih Ahok dan Anies secara perlahan sudah mulai meleleh. Basis-basis Ahok, basis-basisnya Anies, ini justru mengerasnya kepada terah politiknya Pak Jokowi. Nah, itu beda ceritanya udah Bang. Sudah Ya, ada ya. common enemy yang mereka temukan, yaitu siapa? Terah politiknya Jokowi. Entah Mas Gibran, ataupun Mas Kaisang, ataupun Mas Bobi Nasution. Kalau itu yang muncul dalam permukaan, maka pendukung Ahok, pendukung Anies, dan pendukung PDIP ini akan tegak lurus bersama. Hmm. Jadi bagi saya kalau soal PDIP dengan Anies dalam banyak hal masih bisa dipertemukan satu sama yang lainnya. Jadi yang saya kira ini adalah sebagai upaya pemilih-pemilih yang loyal selama ini pada level PDIP dan level Anies ini sudah mulai ada titik temu yang bisa dikompromikan satu sama yang lainnya, Bang. Di elitnya sudah saling sahut, mereka saling puji. Pada level relawannya juga mulai saling sahut dan saling puji. Pada level kandidat 2017 Anik dan Ahok juga sudah menunjukkan bagaimana intimasi yang mereka tunjukkan satu sama yang lainnya. Tinggal satu tahap lagi, grassroots bagaimana bisa didamaikan satu sama yang lain. Pada Dan level juga elit sudah, pada level kandidat sudah, pada level relawan sudah, ya kan? Tinggal bagaimana pendukungnya. Ini yang saya sebut sebagai prakondisi untuk mengaspal jalan. Kalau terjadi koalisi antara PDIP dengan Anies Baswedan, pendukungnya tak lagi saling bermusuhan satu sama yang lain. tapi juga selain grassroots tadi ya, meratakan jalan, melumerkan kebekuan dan lain-lain, kan salah satu kunci yang utama kan Bu Mega kan. Bagaimana sikap Bu Mega terhadap terhadap apa Pilkada Jakarta itu kan yang paling menentukan dalam konteks PDIP, bukannya? Ya, kalau itu tidak ada bantahan apapun, yang menjadi spekulasi publik yang sampai saat ini belum terjawab, sikap akhir dari Megawati Soekarno Putri yang saya kira memang jarak demarkasinya dengan Anies ini sukar ditembus, Bang. Hmm. Mungkin pada level-level lain di luar Megawati Soekarno Putri sudah menganggap tidak ada persoalan apapun dengan Anies Baswedan. Anies bukan lagi enemy, tapi Anies adalah bagian yang sangat mungkin mereka akan kerjasama. Tapi saya membaca Megawati yang saya kira dalam banyak hal cukup ideologis,
di mana mereka melihat Mega ini adalah sebagai sosok yang melihat persoalan politik adalah hitam putih. Pilkada Jakarta itu bagian dari catatan penting yang saya kira secara ideologis dicatat penting bagi Megawati dan PDIP yang dalam banyak hal masih memegang prinsip bahwa persoalan ideologi, persoalan agama yang kemudian dijadikan sebagai komoditas politik itu tak bisa ditoleransi dalam satu sama yang lain. Ini yang sepertinya saya termasuk yang meyakini per hari ini sebenarnya PDIP sedang mempersiapkan Ahok untuk ditimbang soal kemungkinan akan diusung di Pilkada Jakarta. Kan problemnya adalah bisakah PDIP meyakinkan PKB untuk diajak bekerja sama? Karena Anies dengan PKS, Anies dengan Nasdem, saya kira sudah akan cukup berlabuh. Saya termasuk yang berharap di Pilkada Jakarta itu ada tiga poros politik, Bang. Ada Oke. Kim, entah siapa yang maju, ada kubu Anies Baswedan, di situ ada PKS dan Nasdem, dan ada kubu yang kemudian dibentuk oleh PKB dan PDIP. Ahok dengan Ida Fauziah, Ahok dengan Lulu, dan mungkin dengan yang lain yang saya kira relatif masih bisa bertanding. Jadi itulah yang saya kira kalau kita membaca anatomi dan struktur ideologi politik yang ada di PDIP, rasa-rasanya menerima Anies per hari ini itu sangat sulit. Mungkin ada, tapi tidak terlampau signifikan. Mungkin ada, tapi tidak akan mempengaruhi variabel bagaimana ideologi nasionalis PDIP yang selama ini memang cukup berbeda dengan Anies Baswedan, kita bisa bertemu dengan satu sama yang lain. Saya kira di situ konteksnya, Bang. Kalau yang Kalau persoalan misalnya kalau Anies berkoalisi dengan PDIP, bagaimana dengan PKS dan Nasdem, tinggal diuji. Apakah PKS dan Nasdem ini cinta mati dengan Anies Baswedan atau tidak? Itu saja judul. ya ya Kalau ya. tidak cinta mati ya mereka akan cabut. Tapi kalau cinta mati dan Anies menghendaki koalisi dengan PDIP, ya PKS dan Nasdem tutup mata. Yang penting Anies bisa maju dengan siapapun koalisinya. Kemungkinan menang di Jakarta akan terulang misalnya. Ya saya kira memang PKS dan Nasdem sami'na wa ta'na. Toh Nasdem juga selalu mengatakan Anies itu sudah biru. Anies itu punya DNA Nasdem. Dulu sebelum jadi partai, Anies adalah deklarator Ormas Nasdem dan menjadi garda terdepan saat deklarasi. PKS pun juga mengklaim bahwa darahnya Anies itu adalah darah PKS. Oleh karena itu, kalau memang dukungan PKS dan Nasdem itu tanpa syarat, kepada Anies Baswedan, kepada siapapun Anies melabuhkan pilihan politiknya berkoalisi di luar dua partai itu dengan PDIP misalnya, ya saya kira PKS tidak akan keluar, Nasdem tidak akan keluar. Tapi beda ceritanya kalau cinta Anies dan Nasdem ini penuh dengan syarat, ketika PDIP maju diterima oleh Anies ya bukan tidak mungkin PKS ini akan pindah ke lain hati. Konon sampai hari ini pun godaan-godaan kepada PKS untuk tidak mengusung Anies itu luar biasa. Godaannya penuh dengan janji-janji surga. Nah, itu karena kan memang saya kira bedanya dengan Nasdem dalam konteks ini ya, PKS itu kan pemenang pileg dan dia semenjak Pilkada Jakarta 2017 dan apa kan selalu apa hanya Lalu dijanjikan kuat dan atau solid. diharapkan jadi cawagup punya posisi cagup tapi nggak kesampaian terus gitu. Di prank terus gitu lah. Nah, ini kan artinya ini akan terjadi lagi. Apa tahan gitu PKS gitu. Itu gimana menurut Bung Adi? Kalau membaca argumen PKS per hari ini, tentu politik mereka nggak mau tawaduk terus, Bang. Hmm, Tawadu itu menerima realitas politik apa adanya. Ya harus diakui, setelah Sandiaga Uno saat itu meninggalkan posisi wakil gubernur, mestinya kan jatah PKS. ya. Tapi karena saking tawadunya PKS harus rela disalib oleh Gerindra. Riza Patria jadi wakil Anies Baswedan. Jadi PKS sepertinya perlahan sudah mulai memahami bahwa posisi politik, jabatan publik adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Bukan soal sesuatu yang given dari langit. Ini yang kemudian menjelaskan kenapa Sohibul Iman disorongkan oleh PKS sebagai pendampingnya Anies Baswedan. Mereka punya legitimasi sebagai partai pemenang pileg, mereka mengklaim bahwa Jakarta adalah kandangnya PKS. Wajar kalau kemudian nama Sohibul Iman yang dimunculkan. Problemnya, ketika nama Sohibul Iman ini dimunculkan, yang dinilai tidak ada tambahan faedah politiknya, terutama bagi PKB yang sejak awal mendukung, ya ini yang kemudian membuat dinamisasi internal dukungan sudah mulai mengubah secara signifikan. PKB itu mulai melunak sebenarnya dengan PDIP. Bahkan PKB melalui Mbak Lulu, kalau tidak salah saya mendengar, mengatakan bahwa kalau ada calon seperti Andika Perkasa, itu kan memberikan nilai tambah.
Artinya Hmm. apa? Bagi PKB kalau wakilnya itu lebih memungkinkan, lebih kuat ya dukungan politiknya ketimbang Sohibul Iman dan muncul dari PDIP, rasa-rasanya juga PKB sangat tertarik untuk mendukung Anies Baswedan dengan duet PDIP. Ini yang Hmm. saya kira bahwa ketika PKB dalam banyak hal ini protes, tak enak hati dengan Sohibul Iman, bukan berarti dia akan menarik dukungan ke Anies Baswedan. Dia cuma membutuhkan bagaimana wakilnya Anies ini justru menambah dukungan dari partai-partai yang lain. Makanya ketika PKB menyebut nama kader dari PDIP, PKB kan kelihatan sangat happy. Tinggal diuji sekarang, apakah PKS lah yang akan kemudian hengkang, apakah Nasdem juga akan terus bersama Anies Baswedan, andai wakil dari PDIP yang akan dipilih nantinya. Saya kira di Hmm. situ rumitnya Bang per hari ini Ya. untuk mengkalkulasinya. Nah, Kalau tadi PKS, kalau ah, PKS dan Nasdem, rasa-rasanya mereka per hari ini tutup mata. Mau PKB hmm, dan PDIP join, mereka tidak terlampau persoalan. Mau jadi lawan politik, mereka juga tidak jadi soal. Yang paling penting adalah figur Anies yang menurut mereka paling kuat bisa maju. Siapapun wakilnya, mereka meyakini mereka akan memenangkan pertarungan. hmm. Nah, terus ini kembali ke soal ini, Bung. Kembali ke soal Ahok dan Anies ya. Ini tema yang menarik. Saya nanti mau ada segmen yang kita bahas tentang Anies dan Prabowo ya. Karena kan ini menarik. Karena ini setelah pertanyaan ini. Survei Litbang Kompas menyatakan bahwa salah satu pertimbangan utama di Pilkada Jakarta, orang Jakarta itu faktor agama. Itu katanya hampir 70% gitu. Nah, sementara ingatan publik terhadap 2017 ya yang syarat dengan politisasi agama, Al-Maidah dan seterusnya ya, itu juga kuat, masih kuat gitu. Nah, kalau memang tadi PDIP akhirnya menyatakan Ahok lah yang jadi jadi cagupnya ya, mengusung Ahok, kira-kira kotak Pandora politisasi polarisasi pembelahan itu akan terjadi lagi nggak menurut Bung Adi? Karena kan ini sesuatu yang kemudian dikhawatirkan orang kan gitu loh, bahwa kalau rematch terjadi ya kotak Pandora polarisasi pembelahan berbasis sara muncul lagi gitu. Apalagi Rizik Syihab sekarang udah bebas kan. Jadi gampang untuk dikondisikan lagi atau gimana. Menurut Anda gimana? Saya termasuk yang tidak terlampau yakin sebenarnya. Kalau Ahok Hmm. maju bertanding dalam Pilgub Jakarta, ada Anies Baswedan di situ sebagai rival, isu-isu yang terkait dengan agama akan muncul dan sekuat seperti 2017. Saya kira banyak argumen yang bisa kita sodorkan. Pertama, ya Ahok tak lagi bicara tentang Al-Maidah, Bang. Oke, Jadi, ya. kalaupun toh ada orang yang mau demo tentang Ahok pernah punya masa lalu, saya kira sudah tak relevan Ya. daya gigit politiknya kepada basis pemilih yang menggunakan sentimen agama ini tidak akan mendapatkan sentimen yang positif ya. Yang kedua, saya kira memang gerakan 212 ini kan sudah wassalam sebenarnya. Hmm. Seiring dengan Pilkada Jakarta yang sudah berakhir, seiring dengan Pilpres 2019 yang juga efek yang terkait dengan isu politik identitas itu tak lagi laku di Indonesia. Apalagi misalnya ada kecenderungan elit-elitnya yang dulu misalnya bagian dari pentolan FPI itu dibubarkan. Saya kira Hmm. dua hal ini yang bagi saya bisa menjelaskan dalam banyak hal kenapa persoalan isu dan politik identitas di Jakarta di 2024 ini tak akan terulang sekalipun misalnya akan muncul dua sosok yang sempat bertarung secara sengit di Pilkada Jakarta 2017, yaitu Anies Baswedan dan Ahok. Saya tadi menyebut bahwa kalau ada tiga poros di Jakarta, common enemy-nya itu bukan Ahok, common Hmm. enemy-nya itu bukan Anies Baswedan, tapi common enemy-nya itu adalah sosok siapa yang akan diusung oleh Kim. Jadi replika Pilpres 2024 itu akan diulang di Pilkada Jakarta karena ada kesamaan historis sebenarnya di mana pendukung PDIP, Ahok dan Anies Baswedan merasa sama-sama diperlakukan tidak adil dalam konteks pemilu di 2024. Inilah yang kemudian menjelaskan kenapa Ahok dan Anies belakangan kelihatan mesra, kenapa para relawan antar pendukung ini kemudian juga saling memuji elit-elit PDIP dan kemudian para pendukung Anies yang lain setelah saling membuka hati satu sama yang lain soal kemungkinan mereka itu bisa bekerja sama dalam pilkada. PDIP misalnya mengatakan bahwa ya politik itu adalah serba kemungkinan. Itu jarang kita dengar, Bang.
Dulu 2017 bagi PDIP, bagi pendukung Anies, ya lu gue N gitu ya. Ya wassalam hubungan mereka. Yang sering Abang Sahal bilang, ini bainas sama wal lubang sumur gitu. Jadi antara antara langit dengan lubang sumur, jarak Iya. ideologis dan demarkasi yang mereka pilih. Tapi bagi saya, kalaupun toh Ahok dan Anies maju saling berhadapan-hadapan, ini bukan rematch, bukan big match, tapi lebih menyerupai friendly match. Karena Oh, yang oke. mereka hadapi itu adalah representasi dari kekuatan politik pemerintah nantinya yang akan muncul dari kubu Kim. Itu yang saya kira terjadi. Beda ceritanya kalau ada dua putaran. Yang Hmm, muncul itu adalah Anies dan Ahok. Ini terjadi head to head. Mungkin eskalasi persaingannya akan jauh lebih sengit karena ini sudah menyangkut hidup dan mati pertarungan politik. Per hari ini tensi antara Anies dan Ahok maksud saya itu tidak sekeras 2017. oke. Terima kasih Bung Adi Prayitno atas obrolannya. Siap. Pemirsa, ya, pemirsa sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi dalam obrolan bersama Adi Prayitno di topik-topik politik lain yang pasti tidak akan lama lagi.